Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Pertama, saya pikir nggak ada salahnya melalui media ini saya mengajak teman-teman dan kita semua untuk senantiasa bersyukur. Karena sampai hari ini saya lihat tadi beberapa sekilas masih pada sehat dan masih nanti ke depannya masih tetap diberikan kesehatan. Amin. Yang kedua, kami mohon maaf karena ini baru dilaksanakan pada siang hari ini. Dari kemarin sih sebenarnya sudah banyak yang meminta penjelasan, tetapi karena mohon dimaklum, kemarin kan Presiden baru sore hari dan kami karena sekarang ini tanggal 1, teman-teman sadar betul nih kan hari tanggal pembayaran rekening sih, kemudian harus gerak cepat dan kami melalui Pak Hendra dan teman-teman harus berkoordinasi secara intens untuk melaksanakan Perpu nomor 1 2020 tersebut. Jadi mohon maaf kalau sekiranya saya tidak bisa menjawab satu persatu dari kemarin hingga siang hari ini. Nah, yang kedua, sesuai dengan undangan dari Pak Agung, dan sesuai dengan apa yang tercantum di paparan ini, apa yang akan kami sampaikan tidak jauh dari bagaimana nanti Perpu nomor 1 ini khususnya yang terkait dalam program perlindungan sosial, di mana salah satunya adalah berupa bantuan keringanan tagihan listrik bagi golongan pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi itu dilaksanakan ke depannya minimum untuk 3 bulan. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu background-nya, latar belakangnya kenapa Perpu ini ada atau dikeluarkan. Ini tidak lain adalah rangka untuk atau semacam jejaring pengaman sosial ya, atau sosial net, jadi untuk membantu khususnya untuk masyarakat kecil yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Kita dalam hal ini yang akan sampaikan, ini apa ya yang bunyi-bunyian itu? Bisa di-offline-kan dulu semuanya Pak Agung. Baik, terima kasih, saya teruskan. Jadi teman-teman, ini saya akan mulai flashback ya, bahwa ini hanya mengingatkan aja, merefresh kalian. Jadi yang target dari Perpu ini, sebagaimana disampaikan oleh Presiden kita kemarin, adalah hanya 2 golongan pelanggan, dan yang selama ini memang telah menerima subsidi. Kita tahu sudah ada selama ini kan ada 38 golongan pelanggan ya, 25 diantaranya bersubsidi, dan 2 diantaranya golongan pelanggan itu yaitu golongan 450 dan 900 sebagaimana tadi saya sampaikan adalah yang menjadi target dari Perpu ini. Nah, sebagai gambaran, ini gambaran aja ya, ini masih datanya dynamic. Sekilas mengenai profil dari 2 golongan tersebut adalah kemarin sudah disampaikan oleh Presiden secara umum. Jadi jumlah pelanggannya teman-teman dari 450 itu kurang lebih ya 24 juta lah, tepatnya itu 23.832.071 atau 71 pelanggan. Itu angka per Desember kemarin 2019. Sekarang mungkin udah bergerak lagi. Dan sementara untuk 900 jumlah pelanggannya itu tepatnya itu 7.290.720 pelanggan. Nah, ini secara total kan kurang lebih 31-an juta. Nah, rata-rata konsumsinya, ini rata-rata ya dari seluruh Indonesia. Ada di atasnya, ada yang di bawahnya tentu saja. Rata-rata konsumsinya, jadi unitnya adalah KWH, itu untuk 450 itu kurang lebih 85,25 KWH per bulannya. Sementara untuk yang 900 itu kurang lebih 104,27 KWH.
Dan ini yang kemudian menjadi sasaran adalah yang berikutnya, rata-rata tagihan per bulan untuk golongan 450, ini rata-rata ya sekali lagi, dan ini untuk tahun 2019, tahun ini akan selalu bergerak dan kita pantau, apalagi pada kondisi working from home sekarang ini. Yang kemarin untuk 450 rata-rata tagihan listriknya itu kurang lebih Rp35.630 per bulan. Sementara untuk yang 900 volt ampere bersubsidi itu kurang lebih 59.364. Atau gampangnya itu yang 400 itu kurang lebih 36.000, sementara yang 500 adalah kurang lebih 60.000 per bulan. Jadi kalau misalkan sesuai dengan Perpu yang 450 itu digratiskan, maka kemudian saudara-saudara kita yang menjadi pelanggan golongan tersebut tiap bulannya itu digratiskan kurang lebih 36.000 selama 3 bulan. Sementara untuk yang golongan 900 itu kurang lebih 30.000 per bulannya karena setengah dari tagihannya. Nah, ini sebagai gambaran profil dari kedua golongan yang menjadi target Perpu tersebut. Nah, yang ditanyakan teman-teman, Farida bagaimana mekanismenya? Karena memang Pak Presiden kan sudah menyampaikan 3 bulan berlakunya, dan sebagaimana tadi pagi disampaikan oleh Ibu Menkyu pada saat press conference juga, 3 bulan ini ke depannya akan dievaluasi karena kita nggak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tetapi teman-teman perlu diyakinkan dan nanti disampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah siap untuk segala kondisi, termasuk di dalamnya sekiranya nanti diperlukan pemberian keringanan tagihan ini akan dievaluasi pada saatnya, karena kita nggak tahu apa berakhir 3 bulan ke depan, apa 2 bulan, apa 6 bulan, atau 12 bulan ke depan. Kita nggak pernah tahu, tapi kita antisipasi. Nah, mekanismenya yang teman-teman banyak tanyakan, karena ini juga terutama untuk yang membeli token ya, atau kita sebutnya sebagai pelanggan yang prabayar, yang reguler itu biasanya kita sebut sebagai pasca bayar. Mekanisme seperti ini, seperti yang terpampang di slide ini. Nah, saya pikir ini jelas dimengerti, tapi izinkan saya membacakannya. Jadi untuk golongan 450, teman-teman, yang reguler, yang bayarnya belakangan, pakai duluan, itu berapapun pakainya, itu ya gratis sesuai dengan arahan Pak Presiden kemarin. Dan misalkan, oh Pak, nanti orang akan cenderung untuk boros gitu, ya akan dibatasin screeningnya, kan ngejepret juga gitu, nggak mungkin maksimumnya. Dan ini kemudian lagi kita pantau berapa profil penggunanya seperti apa. Bahwa sekarang ada banyak orang lebih banyak tinggal di rumah, ya itu yang kemudian kita antisipasi. Dan ujung-ujungnya nanti ke perkiraan dana yang diperlukan. Nanti saya bicara lebih detail hal itu. Nah, untuk prabayar golongan 450 teman-teman atau yang membeli token itu diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan. Ini kan tiap-tiap pelanggan kan akan beda-beda masing-masing penggunanya. Dan kami PLN sudah punya profilnya dari masing-masing pelanggannya, dan mereka ketahuan itu beli maksimumnya dalam 3 bulan terakhir itu berapa, dan itulah yang kita berikan secara gratis 3 bulan ke depan angka maksimumnya. Jadi kalau misalkan 3 bulan ke depan itu Januari, Februari, Maret yang beli token, sehingga kemudian pada saat beli Maret mereka itu kemudian digratiskan tokennya itu untuk pemakaian paling tinggi 3 bulan terakhir. Jadi pada saat Maret untuk 450 mereka tidak harus keluar, atau pada saat April tidak harus belanja listrik, tetapi diberikan KWH sesuai dengan penggunaan maksimum selama 3 bulan terakhir. Itu untuk 450 volt ampere. Nah, sementara untuk yang 900 volt ampere yang bersubsidi, yang jumlahnya kurang lebih 7 juta tadi, 7 juta pelanggan, maka untuk yang reguler, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, akan memberikan diskon 50% dari biaya pemakaian dan biaya beban. Kan selalu ada beban dan biaya itunya kan penggunaannya. Nah, itu akan
kalikan 50%, intinya membayar 50%-nya lah. Nah, sebagai contoh teman-teman, bagaimana tadi yang belanja token mulai April kan nggak digratiskan, nggak ada transaksi, nggak mengeluarkan uang. Nah, sementara untuk 900 per April ini, saudara-saudara kita tadi itu membayar untuk penggunaan listrik Maret kemarin. Yang selalu kan rekeningnya keluar, kalau kita tahu kan per tanggal 20 tiap bulannya kan, dan mulai tanggal 1 kita bayar listrik. Nah, untuk yang 900 yang dapat diskonnya itu, jadi dapat diskonnya itu yang penggunaan Maret kemarin. Misalkan kemarin dia menggunakannya sekian 200.000 misalkan, maka kemudian cukup pada teman-teman yang atau saudara kita yang 900 ini cukup bayarnya 100.000 mulai hari ini. Jadi bayarnya udah 50% dan kedepannya juga akan 50%-nya. Berapapun nanti tagihannya, pemakaiannya. Untuk yang 900, yang reguler. Sementara untuk yang prabayar atau yang menggunakan token, persis seperti yang par 50, hanya saja mereka tidak gratis, tetapi bayarnya hanya 50%. Dan itu berlaku 3 bulan, sama, yaitu untuk April, Mei, dan Juni, baik yang reguler maupun yang prabayar. Jadi intinya teman-teman, pada bulan April ini, kedua golongan pelanggan tersebut tidak belanja listrik sebagaimana mestinya bulan-bulan sebelumnya. Tapi yang untuk per 50 gratis, sama sekali nggak belanja, nggak bayar apa-apa. Sementara untuk yang 900, bayarnya setengahnya. Dan itu berlaku untuk 3 bulan ke depan. Dan sekiranya kemudian nanti perkembangannya secara global maupun nasional masih juga kita memerlukan adanya pemberian keringanan kepada saudara-saudara yang membutuhkan sebagaimana telah diberikan untuk 3 bulan ke depan, tidak tertutup kemungkinan hal semacam ini juga akan diperpanjang atau ditinjau ulang, diberlakukan. Nah, ini teman-teman yang perlu diketahui dan apa yang kemudian diperlukan angkanya ya teman-teman, sebagai gambaran tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menkyu Bani, itu kan dari program perlindungan sosial itu teralokasikan 110 triliun dan 3,5 triliun diantaranya dialokasikan untuk bantuan keringanan tagihan listrik untuk 2 golongan. Nah, ini yang paling atas teman-teman bisa lihat, ini tabel yang kita dapatkan dari respon tadi pagi. Dan 3,5 triliun itu datangnya dari mana? Kira-kira seperti ini. Jadi 450 sebagaimana teman-teman ketahui kan kurang lebih 24 juta. Atau tepatnya 23 juta yang 786 tadi itu. Nah, itu dikalikan dengan tagihan rata-ratanya. Kurang lebih 36.000 lah. Nah, kita dapatnya itu kurang lebih 850 miliar per bulan. Nah, kemudian dari yang 900 itu dapat dari pelanggan, jumlah pelanggan kali rata-rata tagihannya. Jumlah pelanggannya kan kurang lebih 7 juta, 7,2, 7,3, nanti itu dinamik angkanya. Kemudian dikalikan 60.000 per bulan. Sehingga kemudian kita dapatkan angka kurang lebih 400 dikali 50%, karena ini kan ditanggung ya 900 itu setengahnya. Maka didapat itu kurang lebih 1 triliunan. 1 triliun kalau 1,1 lah. 1,1, 106 sebenarnya. 106 per bulan. Nah, kalau dikalikan 3 bulan, maka kita dapatkan itu 3,18 atau 3,2 deh. Nah, kemudian kenapa itu 3,5 triliun itu hanya menyediakan aja ruang sekiranya nanti karena ada himbauan untuk bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan apapun yang di rumah. Nah, kemungkinan konsumsi listrik di tingkat bawah juga akan di rumah tangga ya, bukan di industri ataupun di bisnis, akan sedikit meningkat. Dan saya tadi dapat konfirmasi sementara ini, dan ini yang sedang terus kita pantau, konsumsi listrik di golongan pelanggan rumah tangga itu cenderung itu ada kenaikan. Dan itu saya pikir sangat logis, apa 1% atau 2% atau 3% yang terus-menerus kita pantau. Itulah kemudian kenapa
dana yang 3,5 itu dialokasikan, ya kemudian kita punya space lah, punya ruang sekiranya kemudian konsumsinya lebih dari apa yang kita dapatkan selama tahun 2019 yang kita tahu belum ada himbauan terkait dengan COVID-19 ini. Jadi itu teman-teman mekanisme dan perkiraan dana nanti caranya bagaimana, ini pada ujungnya kan akan berupa bagian dari APBN. Ini tambahan dari APBN dan ini merupakan nanti ya digolongkan sebagai subsidi. Kami sudah meminta PLN secara operasional untuk segera melaksanakannya, karena ya tadi itu dia pengumumannya baru kemarin, sebenarnya tagihan kan harus sekarang, padahal yang kita harus reset itu kan untuk pemakaian tahun Maret 2020. Maka kemudian kita kemarin agak sedikit jungkir balik karena harus segera dilakukan, dan untuk itu saya sekali lagi mohon maaf kalau sekiranya saya belum sempat untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang saya tahu ingin lebih jelas apa yang akan pemerintah lakukan. Tapi intinya, alhamdulillah ini menjadi bagian dari bentuk kehadiran negara, pemerintah, bagaimana teman-teman atau saudara-saudara kita yang terdampak, yang paling bawah, yang miskin dan tidak mampu itu sedikit banyak terbantu oleh adanya keringanan tagihan listrik per bulannya, khususnya untuk golongan 450 sama golongan 900 volt ampere bersubsidi. Saya terus-terusan menggunakan kata-kata 900 volt ampere bersubsidi karena ada 900 volt ampere yang tidak bersubsidi. Yang teman-teman juga sudah tahu angkanya pelanggannya lebih jauh lebih banyak daripada yang bersubsidi. Nah, ini teman-teman saya mohon sangat bantuannya ke teman-teman semua. Berita baik ini, berita positif ini diberitakan dengan sejelas-jelasnya, termasuk mekanismenya tadi. Jadi per April yang pasca bayar tidak perlu bayar apa-apa, mengeluarkan apa-apa, khususnya untuk golongan 450. Sementara untuk yang 900 cukup membayar 50%-nya. Sementara untuk yang menggunakan token itu akan digratiskan untuk golongan 450 dengan jumlah maksimum penggunaan 3 bulan terakhir, termasuk dan begitu pula untuk yang golongan 900 volt ampere bersubsidi itu paling tinggi selama 3 bulan terakhir dikalikan 50%. Dan itu akan diberikan per bulan tokennya. Jadi tidak misalkan minta 3 bulan, Pak, minta saya sekaligus 3 bulan, enggak. Kita mintakan atau kita berikan 50% dari pemakaian tertinggi selama 3 bulan terakhir dan diberikannya per bulan. 3 sekaligus 3 bulan ke depan. Dan kita terus-terusan secara administrasi berkoordinasi dengan teman-teman Kemenq, dan karena ini merupakan bagian dari APBN, sebagaimana teman-teman tadi dengar atau mungkin ketahui dari pemberitaan apa yang disampaikan oleh Ibu Menq, hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Senayan agar segala sesuatunya bisa terjamin akuntabilitas dan tertib administrasinya. Saya pikir itu. Sekali lagi saya mohon maaf dan sekali lagi saya mohon bantuannya ke teman-teman untuk memberitakan secara positif. Jangan sampai kayak tadi, mohon maaf ke teman-teman dari Detik kemarin sampai membandingkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terus apa yang disampaikan oleh jubirnya PLN, ya agak sedikit bertolak belakang kan, ya mohon dimaklum lah. Itu jangan sedikit banyak membingungkan masyarakat kan, sementara yang kita inginkan kan memberikan mereka bantuan, tidak merupakan kebingungan, jauhnya kepanikan, tetapi rasa tenang dan rasa dibantu oleh negara gitu. Jadi terima kasih atas kehadirannya teman-teman, dan sekiranya ada pertanyaan kami siap untuk menjawab, dan Pak Hendra di sana juga ada menyiapkan data-datanya kalau sekiranya teman-teman memerlukannya. Saya pikir itu, Pak Agung, silakan kalau sekiranya ada yang bertanya. Siapa tuh? Aris Suci. Mas Aris dari Kompas. Mas Aris. Yap, Arida. Mana Pak Aris? Pak Aris yang mana? Yang paling ganteng sendiri, Pak. Oh, siap.
Siap. Mohon izin Pak, Phil dari Kontan. 2 dari Kontan, satu lagi terakhir ya. Udong, Suci. Suci. Dah, 3. Mas Aris, Kontan Adi sama Wilda, Suci. Pak. 3 ya. Diwakili sama yang lain aja ya, Mbak Wilda. Mas Aris, monggo. Ya, Pak Rida, terima kasih responnya Pak. Terima kasih waktunya. Siap. Pak, pertanyaan saya ada 2. Pertama, tadi kan pemberian token secara gratis itu cara bagaimana dan di mana konsumen mendapatkan token gratis tersebut. Bagaimana dan di mana caranya. Kemudian yang kedua Pak, sebenarnya ada sektor lain yang terkena dampak COVID ini, misalkan industri atau komersil atau bisnis ya. Saya tersentil aja, kenapa mereka tidak mendapat insentif ini? Itu aja Pak Rida, terima kasih. Siap, Bang Aris, makasih. Kontan. Mohon izin Pak, Filemon dari Kontan. Pak, mengenai keringanan tagihan listrik ini, dari Kementerian SDM sendiri, pertimbangan terhadap bisnis PLN nanti seperti apa Pak? Apalagi kan nanti uangnya mungkin tidak langsung diterima oleh PLN. Dari Kementerian SDM sendiri bagaimana melihat dampak itu terhadap bisnis PLN? Oke, Uci. Yang Farida. Siap. Pak, mau nanya, mau make sure aja, berarti nanti dipastikan insentif ini nggak akan berpengaruh ke keuangan PLN ya Pak, karena nantinya akan di-cover oleh negara. Terus yang kedua, terkait golongan 900 ke atas itu nggak didiskon di tengah kondisi konsumsi listrik rumah tangga yang melonjak, terus konsumsi rumah tangganya itu naik berapa persen ya Pak, yang untuk 900 ke atas. Terus yang 30% buat industri gimana Pak? Lalu yang non-subsidi di atas 900 ada stimulus juga nggak Pak ke depannya, kalau misalnya nanti kita kan nggak tahu nih wabahnya akan berapa lama. Ada pertimbangan ke situ juga nggak? Sama satu lagi total pertumbuhan listrik tahun ini estimasinya berapa ya Pak dengan adanya pandemi ini? Terima kasih. Ya, makasih Mas, Mbak. Mohon Pak Dirjen dijawab sekaligus dan setelah itu mungkin kita kan ya. Monggo Pak Dirjen. Baik, terima kasih teman-teman. Ini memang betul banyak yang ditanyakan, terutama untuk yang ini menarik sektor lain dan golongan lain tentu saja. Tapi yang pertama, Mas Aris, tokennya bagaimana? Pak Hendra bisa ya nanti ya, kita tolong menjawab yang pertanyaan nomor 1, bagaimana dan di mananya. Yang pasti profiling dari masing-masing pembelinya itu, Mas Aris, kita sudah punya, PLN sudah punya. Caranya bagaimana nanti mungkin itu akan operasional, nanti Pak Hendra yang menerangkan. Dan ini sekaligus bagaimana dengan sektor lain, kenapa tidak gitu. Ini dari, dan kemudian dampaknya terhadap PLN, saya pikir itu pertanyaannya, dan berapa persen pertumbuhannya. Kami dari pemerintah tuh terus-terusan memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Sebagaimana kita tahu, nobody knows, nggak ada yang tahu siapapun di dunia ini pandemi ini akan berakhirnya kapan. 3 bulan yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi dan memitigasi semua risiko, baik yang buruk maupun yang terburuk. Nah, termasuk di dalamnya Mas Aris dan teman-teman yang lain, Suci juga, dari Kontan juga, bagaimana dengan sektor yang lain, dengan industri, dengan UMKM. Terus terang, tadi saya berkomunikasi dengan salah satu deputi di Kemenko Perekonomian, karena sepertinya akan dikeluarkan lagi semacam stimulus untuk ya yang lainnya, termasuk diantaranya adalah untuk sektor industri, dan kita tadi diminta, dan ini teman-teman tolong dimaklumi, kami masih mengkajinya karena ya itu tadi itu dinamika ke depannya juga kita belum tahu, dampak yang terjadi di lapangan juga kita masih inventarisir, dan termasuk di dalamnya adalah skenario-skenario yang kita bisa lakukan dalam rangka untuk membantu khususnya dari bidang ketenaga listrikan. Termasuk di dalamnya adalah perlakuan yang sama itu sekarang apa yang kita lakukan untuk golongan 450 dan 900 bersubsidi untuk misalkan sektor industri kecil menengah misalkan, apalagi atau untuk industri yang orientasinya sektor atau orientasinya ekspor.
Mas Aris. Itu mohon maaf masih kami kaji karena yaitu dia dinamika kedepannya kan kita nggak tahu, dan kita juga lagi menyaring masukan keluhan masalah dari lapangan. Tentu saja sebagai contoh, misalkan sebagai contoh teman-teman, sudah ada industri yang meminta misalkan penangguhan pembayaran, misalkan sudah ada itu, sudah ada. Dan apa itu kemudian berlanjut saya nggak tahu. Tapi kita antisipasi itu semua. Dan betul sekali dari Kontan tadi dan dari Suci tadi, tentu saja ada pengaruhnya ke PLN. Tentu saja pengaruhnya ke PLN karena semuanya berujung di PLN, khususnya di cash flow PLN. Dan kita sudah antisipasi tentu saja, yang pasti PLN tidak rugi. Jadi ini teman-teman, yang 3,5 triliun itu nanti pada saatnya ada dialokasikan untuk penambahan subsidi kedua golongan ini. Jadi PLN hanya mungkin tertunda, yang tadinya mungkin harus dapat cash-nya sekarang, misalkan untuk penggunaan Maret kemarin kan harusnya kan udah bayar yang sekarang nih. Tetapi karena ada program ini, maka PLN harus bersabar sedikit. Sabar kan juga bagus ya, bersabar sedikit untuk kemudian nanti dapat penggantiannya dari APBN yang sejumlah 3,5 atau kurang lebih 3,2 triliun tadi itu untuk selama 3 bulan. Jadi dananya sudah ada, jadi PLN tidak rugi dalam hal ini, dijamin. Hanya ada sedikit mungkin keterlambatan pembayaran. Dan kita tentu saja sebelum mengeluarkan paket bantuan ini juga sudah bicara, dan kita sudah berkoordinasi termasuk dengan teman-teman PLN dan Kemenkyu, termasuk mekanismenya, jumlahnya dan seterusnya, agar kemudian ujungnya teman-teman semangat kita adalah mengurangi beban apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Nah, perkara nanti ada tambahan konsumsi itu yang sedang kita pantau, Mbak Suci. Berapa, sebagaimana tadi saya dapat informasi, ini kan tiap daerah beda-beda. Misalkan untuk tadi, saya dapatnya ada baru R3 nih, R3 itu 1.300 ya, atau yang tinggi. Ya, 6.000-an ya. Itu sudah ada peningkatan kurang lebih 3%. Itu 3% dari lingkungan di Sedaya ya. Saya nggak tahu R3 yang di wilayah yang lainnya. Itu sedang kita inventarisasi untuk kemudian nanti ke depan. Karena ini kan sesuatu yang luar biasa ya, yang extraordinary. Segala sesuatunya dinamikanya itu sangat cepat gitu perubahannya, dan kita memerlukan langkah-langkah atau kebijakan yang juga luar biasa, termasuk di dalamnya dalam rangka untuk ya menyediakan jejaring sosial ini, bagaimana kemudian semua pihak bisa ya sedikit banyak tidak menderita terlalu banyak. Itu teman-teman yang mungkin ya pertumbuhan listrik ke depannya, yaitu dia Mbak Suci ya, kita nggak tahu ya apa yang akan berkembang ke depan, tetapi kita selalu memantau kondisi di lapangan untuk kemudian mengantisipasinya, memitigasinya agar dampaknya tidak begitu besar atau dalam ke semua industri. Saya lagi komunikasi dengan Pak Monti, kalau boleh terus terang, itu dari Kemenko Perekonomian, karena katanya sudah menyiapkan lagi paket insentif ketiga kalau nggak salah, termasuk di dalamnya dari sektor agrik ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, dan ya ini harus bersama. Kalau boleh saya ajak teman-teman untuk ikut menyemangati masyarakat kita, minimum tidak bingung, jauhnya panik, dan yakinlah bahwa pemerintah bekerja keras untuk memitigasi semua persoalan yang mungkin timbul ke depan atau persoalan yang sudah timbul saat ini. Tapi pikir itu Pak Agung, teman-teman, Mas Aris, dari Rida make sure dulu bentar Pak. Yang mana? Berarti akan ada peralihan ya Pak, maksudnya dalam 3 bulan ini karena kondisi ini pertumbuhan listrik untuk mungkin rumah tangga akan naik, tapi industri itu ya karena sekarang kegiatan produksinya mereka juga menurun, itu berpengaruh ke pertumbuhan listrik ya? Pasti, sangat pasti. Dari mall misalkan, dari bisnis, dari golongan bisnis saja. Itu kan mall dan hotel, kan semuanya turun, nggak ada penghuninya, nggak ada pendatangnya. Sudah pasti turun, pasti ada koreksi. Dan itu yang sedang kita pantau teman-teman, Mbak Suci dan lainnya. Bagaimana ini kemudian diantisipasi
khususnya untuk PLN, kalau secara korporat nih, misalkan, apakah PLN akan turun? Pasti turun. Industri penggunaannya turun, mereka mungkin ada yang tutup malah. Mall sudah tahu teman-teman, banyak yang tutup juga. Hotel apalagi. Dan ya kemudian merucutnya ke rumahan. Jadi ada beberapa menurun di beberapa sektor, tapi ada kenaikan yang di sektor lainnya. Tapi ini sedang kita pantau dan kita hitung, termasuk di dalamnya untuk PLN, kami misalkan bahwa PLN akan menanggung oversupply misalkan, karena nggak ada yang pakai kan. Nah, bagaimana dengan kemudian ketentuan take or pay-nya yang kita sepakati dengan para penjual listrik atau IPP. Itu pun kan masalah juga, tapi itu sedang kita kaji semua. Kita evaluasi bagaimana COVID ini pengaruhnya tidak hanya ke salah orang, tetapi kemudian menyebar dan menjadi concern semua orang. Jadi begitu teman-teman, pasti ini dikoreksi, termasuk besaran subsidinya untuk listrik. Nanti dikoreksi juga. Tapi ini berkembang kan, ini baru Maret, kita juga nih baru kemarin perpunya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah memantau dan kemudian menganalisa dan kemudian menyusun kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan ekonomi kita secara nasional, khususnya dari sektor ketenaga listrikan. Saya pikir itu. Pak, izin menegaskan lagi Pak soal yang Pak Hendra belum, Mas Aris sebentar. Pak Hendra bisa jelaskan yang token itu Pak, buat Pak Aris, Pak Hendra. Betul Pak Dirjen, yang Pak Hendra mungkin menjelaskan terkait dengan token itu, mungkin bisa Pak Hendra? Pak, izin Pak, kalau lewat dari batas maksimal itu gimana Pak? Yang mana Dek? Atau tetap dibatasi yang kedua-duanya Pak, 450 sama 900? Yang 450 berapapun rekeningnya gratis. Intinya berapapun seperti itu. Gratis. Iya, kan nggak mungkin dia ujung-ujung nanti kalau ada pemborosan Pak? Nggak mungkin lah, kan ngejepret. Oh. Kan ngejepret. Ya, maksud saya niat ini kemudian janganlah sampai kemudian orang. Iya. Iya, khawatirnya itu Pak, pemborosan. Iya, makanya ujung-ujung mencuri gitu, kayak gitu. Saya pikir enggak lah, masyarakat kita kan baik-baik semua. Yang kedua, yaitu dia yang pakai token, kita menggunakan, karena ini kan masing-masing pelanggan kan beda-beda. Nah, kemudian agar tidak ribut, kita ambil aja maksimum penggunaan pada bulan sebelumnya, 3 bulan berikut sebelumnya. Ini dinamis sekali teman-teman, jadi itu yang bisa kita lakukan agar kemudian tidak ribut. Karena kalau misalkan yang token diambil rata-rata, yang selama ini menggunakannya di atas, pasti banyak ributnya. Jadi ambil aja masing-masingnya yang paling tinggi selama 3 bulan, itu yang kemudian kita bayarkan atau berikan 50%-nya dari itu. Jadi lumayan besar jadinya diskonnya. Pak Hendra? Harus masih nunggu. Sambungannya keputus, izin Pak tadi nelpon. Oh iya. Pak Wilda mau nanya dong Pak. Siapa Wilda? Iya. Pak Dirjen, Pak Wilda, Pak Dirjen izin saya live dulu ya. Apa? Pak Menteri WA Pak. Pak Menteri kayaknya WA saya. Oh enggak. Pak Farida Wilda. Pak mau nanya terkait dengan pertumbuhan listrik Pak. Kalau dari sekitar 4% ya Pak pertumbuhan listrik, karena dengan asumsi pertumbuhan ekonominya 5%. Nah tapi sekarang kan pertumbuhan ekonomi sama kan udah di 0%. Nah ini gimana Pak kalau dengan pertumbuhan listriknya gimana Pak kalau misalnya pertumbuhan ekonominya aja udah direvisi segitu, apa mungkin bisa minus juga Pak pertumbuhan listriknya? Lalu terkait dengan take or pay tadi Pak, apa artinya ada kemungkinan revisi peraturan tentang take or pay terutama karena kondisi COVID ini sebagai insentif PLN, apa seperti itu Pak? Terima kasih. Sambil nunggu Pak Hendra, jadi 2 pertanyaan itu teman-teman, sekali lagi, tentu saja kita harus mengkoreksi pertumbuhan listrik karena pertumbuhan listrik merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan karena baru tadi teman-teman pengumumannya apapun perpu ini ya,
Jadi tolong kami beri waktu untuk mengkajinya berapa tepatnya. Terlebih karena ini kan dinamikanya kan sangat cepat. Nggak tahu apa yang bisa terjadi, makanya apa yang kita lakukan adalah mengantisipasi dan memitigasinya. Itu mengenai pertumbuhan listrik. Pasti berubah. Terus yang kedua, yang take or pay tadi udah jauh hari kita sudah mengantisipasi, kiranya ini kemudian membuat oversupply dan terkena kesulitan, menjadikannya itu suatu kondisi kahar. Kemudian dari situ dimungkinkan untuk negosiasi kontrak kerjasama jual beli listrik antara PLN dengan ABB. Itu yang masih dikaji teman-teman. Tetapi semua kemungkinan itu sudah kita perkirakan dan kita ambil langkah-langkah bagaimana memitigasinya. Itu ya Wilda ya. Siap. Yang Pak Hendra. Pak Hendra, Siap. silakan. Pak Hendra. Terima kasih. Pak Hendra. Pak Hendra silakan. Mute-nya jangan dulu Pak. Mute-nya dihidupkan dulu. Pak Hendra, ada di bawah okay. ada mute tuh. Itu mute-nya dihidupkan lagi. Dah. Oke. Pak Hendra, Mohon izin Pak Dirjen. Siap. Untuk yang token, sebenarnya ini PLN kan sudah punya pengalaman waktu memberikan kompensasi TMP yang blackout kemarin. Jadi sudah ada aplikasi, tinggal masing-masing konsumen memasukkan ID pelanggan aja. Nah, nanti dia udah langsung ngeklik dapat kode vouchernya sejumlah yang sebulan disampaikan Pak Rida tadi. Jadi masing-masing ID pelanggan itu sudah terrecord di database PLN. Oh, si A ini ID pelanggan ini pemakaian 3 bulan terakhirnya maksimal katakan 100 kWh. Nah, dia langsung dapat otomatis 100 kWh dalam sebulan. Jadi saya rasa sudah cukup valid kan kemarin diimplementasikan di kompensasi blackout kemarin ya. Siap. Jadi model vouchernya demikian Pak, tinggal memasukkan ID pelanggan aja. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi nanti teman-teman, ini kita juga setelah press conference ini juga kita menyiapkan sosialisasinya Pak Hendra. Iya Pak, iya Pak. Termasuk keberadaan dari aplikasi tersebut, betul, Mas Aris. Jadi teman-teman yang berlangganan token itu tidak bingung lagi bagaimana mereka mendapatkan potongan 50% yang khususnya untuk yang betul. Ya. Langkah 900. Jadi sudah ada aplikasinya dan nanti kita akan sosialisasikan baik di website kita maupun di medsos lainnya. Itu Pak Agung. Siap Pak Dirjen. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat teman-teman terkait dengan dana sosial untuk tenaga listrikan, listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama buat saudara-saudara kita yang kurang mampu, 450 dan 950. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Mohon semoga apa yang disampaikan Pak Dirjen juga menjadi bagian dari yang bisa memberikan energi positif buat seluruh rakyat Indonesia nih. Bisa amin. Semangat, optimis semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Sehat-sehat semua.